Luar biasa yang jelas ya. Bagaimana Jokowi mengobrak-abrik politik Indonesia. Padahal kalau kita lihat ya, harusnya dia dalam posisi yang lame duck office. Tapi soalnya adalah presiden sebelumnya tahu diri ya, karena tahu diri itulah dia tidak cawe-cawe untuk pemerintahan berikutnya. Tapi Presiden Jokowi tidak hanya tidak tahu diri, tetapi menggunakan instrumen kekuasaan yang dia punya untuk melanggengkan kekuasaannya. Jelas bahwa Jokowi melanggar etika. Gimana tidak dianggap melanggar etika? Kok bisa kalau Presiden Jokowi tidak mematuhi konstitusi partai politik? Bagaimana mungkin seorang kader partai yang diajukan sebagai calon presiden terpilih pada 2 periode, di akhir periodenya dia malah mengendorse partai lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, kita main gelap sedikit ya. Ini yang terkait dengan rencana Presiden Jokowi ya untuk menjadi anggota dan menguasai Golkar ya. Coba kita bacakan. PDIP bongkar sederet dosa besar Jokowi usai diisukan gabung Golkar. Coba kita bacakan. Jakarta, IDN Times. Presiden Jokowi atau Joko Widodo santer diisukan akan bergabung ke Partai Golkar setelah menyelesaikan tugasnya pada Oktober 2024. Elit Golkar pun menyatakan terbuka bila Jokowi mau bergabung. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera menilai Jokowi sudah gesit berupaya memanfaatkan instrumen politik untuk menunggangi partai politik demi tetap berkuasa setelah pemilu 2024. Meskipun putaran Pileg-Pilpres ini belum selesai, Jokowi secara gesit dan tangkas sudah mempersiapkan seri cawe-cawe putaran berikut untuk memanfaatkan instrumen politik parpol. Mana yang bisa ditunggangi untuk tetap berkuasa, kata Andreas kepada IDN Times. Paling tidak mempengaruhi kekuasaan pasca Pilpres, Pileg dan masa transisi kekuasaan ke depan imbuhnya. Ya. PDIP tak kaget malah ungkap dosa-dosa yang dilakukan Jokowi. Andreas mengaku tidak kaget bila Jokowi bakal hijrah dari PDIP ke Partai Golkar. Sebab sejak awal Jokowi sudah diduga banyak melakukan cawe-cawe demi melanggengkan kekuasaannya. Jauh sebelum pemilu 2024, publik sudah melihat drama seri cawe-cawe yang diduga dilakukan oleh Jokowi, misalnya melalui upaya memperpanjang kekuasaan dengan menambah masa jabatan 3 periode. Bukan hal yang mengejutkan kalau sekarang Jokowi kembali cawe-cawe, karena kalau kita perhatikan dari perilaku individu dan kekuasaan, maka terbaca dengan jelas rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan Jokowi dan kekuasaan, kata Andreas. 2. Melabrak aturan melalui tangan Paman Usman di MK. Serial cawe-cawe berikutnya, kata Andreas, Undang-Undang Pilpres menyangkut batas usia 40 tahun di Mahkamah Konstitusi yang dilabrak sehingga meloloskan putranya Gibran maju sebagai cawapres Prabowo pada pemilu 2024.
Di samping itu, Jokowi juga diduga kuat mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 dengan mengerahkan semua instrumen kekuasaan yang bisa dimanfaatkan untuk pemenangan Prabowo Gibran. Drama seri cawe-cawenya kemudian beralih dengan melabrak undang-undang Pilpres menyangkut batas usia 40 tahun melalui tangan Paman Usman di MK, kata dia. 3. Airlangga akui Jokowi sudah rapat bareng Golkar. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku Presiden Jokowi sudah menggelar rapat bersama partainya. Hal itu menjawab isu Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, kata Airlangga. Menurut Airlangga, ketika sudah ada rapat bersama, maka menunjukkan sudah ada kedekatan antara Jokowi dengan Golkar. Tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar, ujar Airlangga. Ya, saudara sekalian, itu tadi ya. Jadi sekali lagi ya, luar biasa yang jelas ya, bagaimana Jokowi mengobrak-abrik politik Indonesia. Padahal kalau kita lihat ya, harusnya dia dalam posisi yang lame duck office. Tapi soalnya adalah presiden sebelumnya tahu diri ya, karena tahu diri itulah dia tidak cawe-cawe untuk pemerintahan berikutnya. Tapi Presiden Jokowi tidak hanya tidak tahu diri, tetapi menggunakan instrumen kekuasaan yang dia punya untuk melanggengkan kekuasaannya. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat misalnya Presiden Jokowi ini sudah kebangetan yang jelas. Padahal harusnya dia tidak begitu ya, tidak demikian. Oke, saya ada beberapa hal yang harus kita gugat juga ke PDIP sesungguhnya. Kenapa? Kenapa PDIP tidak memecat Presiden Jokowi, itu persoalannya. Makanya saya katakan ini PDIP ini tersandra juga pimpinannya ya, poco-poco juga. Padahal jelas bahwa Jokowi melanggar etika. Gimana tidak dianggap melanggar etika? Kok bisa kalau Presiden Jokowi tidak mematuhi konstitusi partai politik? Bagaimana mungkin seorang kader partai yang diajukan sebagai calon presiden terpilih pada 2 periode, di akhir periodenya dia malah mengendorse partai lain, yaitu Partai Solidaritas Indonesia yang merupakan partai partai yang diketuai oleh anak kandungnya. Dan jelas dengan berkampanye seperti itu kan dia kehilangan moral standing, kehilangan etika politik. Sementara dia tidak menyatakan berhenti dari PDIP. Dan yang paling lucunya PDIP tidak segera memecat dia dengan alasan nanti kalau itu terjadi main playing victim. Why playing victim? Ini kan ada pelanggaran yang jelas. Ya, pelanggarannya itu sudah jelas ceto welo-welo. Budiman Sujatmiko saja dipecat dari PDIP ketika dia pindah mendukung Prabowo. Kalau ini tidak hanya pindah, tetapi betul-betul dia membackup satu partai politik. Sehingga kalau mau diberhentikan ya harusnya ya more than enough ya alasannya untuk memberhentikannya. Tapi kok nggak diberhentikan, itu yang kemudian menjadi persoalan ya Sobat RH sekalian. Harusnya ya diberhentikan. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Adu domba itu haram, adu manusia haram. Tapi kalau setan adu sama setan, biarkan aja kita tonton sambil ngopi. Oke. Sejak bansos di stop, akun-akun buzzer bayaran tinggal beberapa ekor saja, tinggal yang benar-benar gembel banget doang. Buzzer RP di bulan Ramadan ini semakin garang. Selesai sebentar lagi Mukidi CS plus paslon 02, ditunggu saja tanggal mainnya. Bahkan Mensos pun sudah melawan Mukidi akan buka-bukaan tiarap. Akibat Teguh Santoso ya. Tapi sekarang yang terlihat lemdak adalah PDIP. Cuman bisa diam dan tak mampu berbuat apa-apa ketika berkali-kali Jokowi mengkadali partainya. Jokowi menang banyak terhadap PDIP. Ya memang PDIP tidak berani memberikan tindakan yang tegas ya. Harusnya PDIP kalau mau tegas dia berhentikan Jokowi dan dia tarik para menteri Jokowi kan, para menterinya di kabinet Jokowi, tapi itu tidak dilakukan ya. Kemudian
politik Sandra Jokowi terhadap ketua partai dan kader partai sukses. Orang-orang partai manut-manut saja karena ingin selamat dari jeratan hukum. Kadang politik ada strateginya. Bang, RH, PDP dan PSI itu satu. Yakin? Ya, it could be possible. Tetapi saya nggak yakin juga kalau seandainya PDIP dan PSI itu satu. Ya, memang kalau kita bicara spektrum politik, mereka spektrum kiri nasionalis ya kan. Tetapi saya kira lain lah ya. Justru PSI saingannya PDIP. Tapi kita lihat nanti ke depan ya. Apakah kemudian akhirnya PDIP bergabung di pemerintahan juga atau mereka menancapkan diri sebagai oposisi. Oke, sekali lagi mudah-mudahan penampilan yang hitam gelap begini dianggap baik ya. Itu saja Sobat R sekalian. Mudah-mudahan ya sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa yang hari kedua ini ya. Hari ketiganya bagi yang puasanya hari Senin. Mudah-mudahan puasa kita diridhoi, memberikan berkah yang baik ya, memberikan pahala yang baik bagi kita semua. Itu saja Sobat Era sekalian. Dugaan 50 juta dapat siluman pernyataan dari Prof Din. Gimana pendapatnya Bang? Saya nggak dengar ya. Kemudian Bismillah, ayo Bang RH kita dukung Mas Uceng untuk pengadilan rakyat. Kita runtuhkan rezim ini demi kemenangan rakyat yang benar-benar telah diubrak kedaulatannya termasuk oleh DPR. Jika tidak lanjut hak angket aneh aja. Oke. Ya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan oase baru dari politik kita yang semakin gersang dan ganas ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Keren, cadas.